Hai, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Masih di Anis Hai Channel. Suara saya lagi gak enak. Di part kali ini adalah yang seru nih, saat kebohongan Brahma terbongkar. Nah, buat kamu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Selamat mendengarkan ya. Brahma memeluk Sasa kembali. Dia berpikir tidak seharusnya menyalahkan sang istri karena tidak menunggunya. Sasa juga pasti merasa kehilangan, dan seharusnya lelaki itu berada di sampingnya. "Lepaskan aku, lepas!" Sasa berontak, sekuat tenaga ingin melepaskan diri. Namun semakin dia berontak, semakin kuat pula pelukan Brahma. Selalu hal itu yang dilakukan Brahma saat Sasa marah, memeluknya dengan erat tanpa melepaskan. Biasanya sang istri akan menangis sampai terlelap di pelukannya. Benar, Sasa menangis, meraung-raung di depan makam sang putra, menyesali semua yang telah terjadi, berusaha mengeluarkan air mata yang ditahannya beberapa hari karena pengkhianatan yang tak bertepi, sampai tubuh Sasa melemas dan kehilangan kesadaran di pelukan Brahma. Lelaki itu mengusap wajahnya kasar, lalu mengangkat tubuh Sasa, secepatnya membawa sang istri pulang ke rumah. Di rumah adalah tempat yang tepat untuk mereka membicarakan segala hal. Tak dihiraukannya orang-orang di jalan yang menatap ingin tahu pada Sasa. Beberapa orang bahkan menghentikan aktivitas hanya untuk melihat adegan menyayat hati di depan mata. Orang mana yang tidak peduli dengan kehidupan Sasa? "Pak Brahma, apa mau dibantu?" ucap salah satu tetangga. "Tidak, Pak, terima kasih. Saya masih kuat kok kalau harus menggendongnya 5 km lagi," tolak Brahma halus, lalu permisi. Sesampainya di rumah, para pelayat meminggirkan tubuh untuk memberi jalan. Brahma segera pergi ke kamar, meletakkan Sasa di sana. Diambilnya minyak kayu putih yang selalu ada di tas, lalu mengoleskan perlahan di kaki dan seluruh tubuh Sasa yang mulai mendingin. Widya dan Fiona langsung ikut masuk ke dalam kamar, membantu Brahma membaluri seluruh tubuh Sasa sambil memijat-mijat kaki wanita itu. Widya menatap tak suka pada menantunya, tapi Fiona tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika nanti Atmaja akan memukuli Brahma, Fiona tetap harus diam, tak membela. Brahma menyunggar rambutnya kasar. Diciuminya wajah Sasa sambil mengucapkan kata cinta, berharap sang istri segera sadar dari pingsannya. Matanya memerah. Ada banyak penyesalan yang hadir di hati. "Sayang, bangunlah. Aku sudah ada di sini. Maaf karena meninggalkanmu saat kamu butuh. Maaf
bisik Brahma sambil mengelus wajah Sasa. Aku tak akan pergi lagi. Aku akan tetap di sini, menemanimu sampai maut memisahkan kita. Fiona meneteskan air mata. Tahu kalau ucapan sang putra itu tulus. Mungkin bersama Shirley membuat lelaki itu hilaf, tapi cintanya tetap untuk Sasa, wanita yang telah melahirkan dewa dengan penuh perjuangan antara hidup dan mati. Tiba-tiba Atmaja masuk ke dalam kamar. Sudah pulang kamu rupanya. Kemana saja, Dengan penuh amarah, lelaki parubaya itu menarik Brahma, menyeret Brahma sampai ke halaman depan. Tak membiarkan menantunya menemani Sasa. Fiona menangis. Begitupun dengan Widya. Sementara Alex hanya diam berdiri di tempatnya. Sudah sewajarnya seorang ayah marah-marah seperti itu saat melihat sang putri disakiti. Alex sama sekali tak melerai ataupun membela Brahma. Beberapa tamu yang mulai mengerti seperti apa yang akan terjadi selanjutnya mulai memberi jalan, membiarkan Atmaja menyeret Brahma yang tak melawan sama sekali sampai mereka tiba di halaman. Beberapa pukulan mulai dilayangkan. Dasar menantu brengsek! Brahma menangkis pukulan itu tanpa membalasnya. Baginya dia juga salah karena membiarkan Sasa sendirian menghadapi ini. Namun dia tak layak untuk dipukuli di depan publik. Mau melawan kamu, anak tak tahu malu. Atmaja mencoba memukul lagi. Namun lagi-lagi Brahma bisa menepisnya. Brahma memang salah karena tak menemani Sasa di masa-masa dewa sakit. Tapi itu karena ada meeting ya. Lelaki itu tetap tak berusaha melawan, hanya menangkis serangan. Berusaha memberi argumen yang bisa diterima oleh sang mertua. Dia tetap tak mengakui kalau dirinya salah. Meeting katamu? Meeting bersama model itu? Tidur di hotel dan bermain di pantai berduaan saat anak sakit? Begitu? Ucap Atmaja yang membuat Brahma bagai disambar petir. Brahma langsung memucat, menyadari bahwa mertuanya telah tahu semua. Jadi, jika sampai sang mertua tahu, itu artinya Sasa juga tahu. Itu yang membuat Sasa begitu marah padanya. Perselingkuhannya telah terbongkar. Saat Brahma berpikir tanpa menunggu lama, Atmaja melayangkan pukulan. Kali ini Brahma tak menangkis ataupun membalas pukulan itu. Walau dia bisa, tapi tak dilakukannya. Dibiarkannya sang mertua menumpahkan segala amarah. Tak hanya sekali, tapi berkali-kali pukulan itu melayang tanpa perlawanan. Ayah, cukup! Sasa berlari dari arah pintu. Dia sudah sadar dari pingsannya dan langsung berlari ke halaman saat mendengar teriakan sang ayah bersama suaminya.
Wanita itu segera berdiri di depan Brahma sambil merentangkan tangan, seolah menjadi tameng untuk sang suami yang sudah tergeletak tak berdaya. Ayah bisa membunuhnya. Dia bahkan pantas mati. Ibu, teriak Sasa meminta pertolongan pada sang Widya yang sudah ada di halaman pula. Ayah, jika Kak Brahma mati, ayah juga akan dipenjara. Sasa tak ingin melihat ayah di sana. Sasa tak ingin kehilangan lagi, teriak Sasa di sela tangisnya. Tolonglah ya. Widya memegang sang suami, memeluknya, seolah memberi kedamaian. Atmaja pun mengendurkan otot-ototnya, lalu mengikuti saat Widya mengajaknya masuk ke dalam. Sasa berbalik, memandang Brahma yang tak berdaya. Air matanya menetes lagi melihat lelaki itu tak melakukan perlawanan. Wajahnya terlihat lebam dengan darah yang mengalir keluar dari pelipisnya. Bibirnya robek dan terlihat merah karena darah keluar dari sana. Sangat mengenaskan. Sasa terduduk di depan Brahma, mengusap lelaki itu dengan pelan. Air matanya tak berhenti menetes saat melihat tatapan Brahma yang memelas. Terima kasih, ucap Brahma pelan. Sasa menggeleng pelan. Aku hanya tak ingin ayah sampai membunuhmu, walau kamu memang pantas untuk itu. Maaf, ucap Brahma saat melihat berjuta luka di mata Sasa. Tentu Sasa tak hanya kehilangan dewa, tapi juga merasa kehilangan dirinya, karena dia telah berselingkuh dengan Sherly. Mungkin kakak bisa meminta maaf. Aku juga bisa memberi maaf untuk kakak. Tapi luka di sini tak akan bisa hilang. Kaca itu telah pecah, tak hanya retak. Kakak tahu, kaca pecah yang hancur berkeping-keping tak akan bisa direkatkan lagi, bagaimanapun caranya, ucap Sasa pelan sambil menunjuk ke dadanya yang terasa nyeri. Brahma dan Dewa adalah lelaki yang dicintainya, tapi hari ini dia harus merelakan keduanya pergi, walau itu menyakitkan. Maafin kakak, Sa. Kita bisa memulai dari awal, ucap Brahma pelan dan penuh rasa bersalah. Kakak tak pernah memikirkan Sasa saat bersama Sherly. Dari awal kakak sudah berbohong pada Sasa tentang siapa wanita itu. Dia, Sherly itu mantan kakak saat kuliah kan? Bahkan kakak pura-pura tak mengenalnya saat memperkenalkan kami. Maaf, kakak udah bikin Sasa kecewa. Tak hanya Sasa, tapi juga Dewa. Keluarga yang kita bangun dengan susah payah langsung hancur saat wanita itu datang, ucap Sasa sambil menghapus air matanya. Kakak khilaf, Sa. Khilaf? Semudah itu kakak bilang khilaf? Yang benar saja. Kenapa kakak tak pernah memikirkan Sasa dan Dewa sebelum melakukan hal itu? Sa, kakak minta maaf. Dengan kekuatan yang masih ada di tubuhnya, lelaki itu memeluk Sasa, berharap ada maaf di hati wanita yang selama ini dia sakiti. Kakak adalah lelaki paling jahat yang pernah Sasa kenal.
Kakak jahat, sangat jahat, teriak Sasa akhirnya dengan tangis yang tak bisa dibendung. Tangannya mulai memukuli dada bidang Brahma. Kali ini Brahma tak menolak ataupun menangis. Dibiarkannya Sasa memukuli tubuhnya, mengungkapkan segala kekecewaan yang selama ini dipendam oleh sang istri. Dia tahu bahwa dirinya salah dan berusaha akan memperbaiki semuanya. Aku mau kita cerai, ucap Sasa akhirnya, yang membuat dunia Brahma seolah berhenti berputar. Cuplikan part selanjutnya. Ternyata seperti ini akhirnya. Sayang, bisakah kamu terus bertahan di sana? Apa kamu baik-baik saja? Padahal aku belum menceritakan kehadiranmu pada ayahmu. Ternyata seperti ini akhirnya. Apakah kita akan mengambil ayahmu kembali? Tanya Seri pelan sambil mengelus perutnya yang masih terlihat rata.